Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah sama-sama tadi kita membacakan suratul Yasin, tahmid dan tahmid. Semoga setiap kalam yang kita ucapkan menjadi ibadah yang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya marilah sama-sama kita pasangkan niat untuk sama-sama mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Al-Mukarram Ustaz Ahmad Taufik. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan orang tua kita, guru kita, Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Ahmad Niam, Ustaz luar dan Ustaz beliau, yang kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat. Amin. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Ustaz ini, yang mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat. Amin. Ketua Majelis Ta'lim Al-Abrar, Pak Haji, serta jajarannya yang kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat, kekuatan lahir dan batin. Segenap para sepuh bini sepuh, para orang tua, segenap jamaah Majelis Ta'lim Al-Abrar, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan kucuran rahmat, taufik, hidayah, inayah, maunah, maghfirah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, marilah sama-sama kita pasang niat. Niatkan dulu kita dalam rangka berzikir, dalam rangka laksanakan perintah Allah, niat menuntut ilmu, niat memperbaiki amal ibadah kita, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, niat dalam rangka kita bersyukur atas segala macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, niat dalam rangka kita untuk menghidupkan syiar Islam, hilangkan kebodohan, niat bersilaturahim dan lain sebagainya, yang mudah-mudahan dicatat oleh Allah amalan kita ini menjadi amalan yang soleh. Yang mudah-mudahan Allah takdirkan kita menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Amin. Baiklah, kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita, berikan ilmu yang bermanfaat, kelapangan hati, keluasan rezeki yang halal, yang barokah, yang banyak bermanfaat pada Allah dan Rasulnya. Diberikan kemudahan, kelancaran dalam segala usaha dan aktivitas kita, diberikan jalan keluar dari segala kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Semoga diri kita, keluarga kita, harta benda kita, lingkungan kita, bangsa negara kita dijaga oleh Allah dari berbagai musibah, malapetaka, bala bencana. Semoga rumah tangga kita jadikan sakinah, mawaddah warahmah, keturunan kita jadikan yang soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan agama. Yang sakit di antara kita dan keluarga kita, semoga Allah berikan kesembuhan lahir dan batin, sehat walafiat. Yang telah bulan rahmatullah, orang tua kita, guru kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, khususnya almarhumin dari Sohibil Bait dan almarhumin saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang gugur. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah masukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara-saudara kita di Palestina yang berjuang dalam rangka
untuk menjaga kemuliaan Masjidil Aqsa, menjaga dalam rangka merebut tanah kelahiran mereka Palestina. Yang mudah-mudahan Allah berikan kemenangan, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesabaran, Allah berikan pertolongan, Allah hancurkan Zionis Israel beserta sekutunya. Al-hadiniyat wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Baik, kita bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni ilman afqahu bihi awamiraka wa nawahika. Ya Allah, berilah saya petunjuk ilmu yang dengan ilmu itu saya bisa memahami perintahmu dan laranganmu. Warzuqni fahman a'lamu bihi kaifa unajika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berilah saya ilmu pemahaman yang dengan pemahaman itu saya bisa membela agamamu. Allahumma rzuqni fahman nabiyyin wa hajjal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berilah saya petunjuk pemahaman para nabi, pemeliharaan para rasul, petunjuk para malaikat muqarrabin. Allahumma akrimni binuril fahmi wa akhrijni min zulumatil wahmi wa rahmatika wanshur alayya hikmatka ya arhamar rahimin. Ya Allah, muliakan saya dengan cahaya pemahaman, keluarkan saya dari kegelapan keraguan, bukakan saya pintu-pintu rahmatmu dan hikmahmu ya arhamar rahimin. Bismika Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Ya, akan sudah. Udah makan? Belum makan. Udah doain nggak makan. Sabar. Obat raya yang keras-keras mah. Baik, sambil makan sambil dengerin. Ini malam istimewa yang sinar udah, tahlilan udah. Sekarang kajian ilmu sambil makan, sambil dengerin, sambil dipasang. Nikmat. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin dunya wal akhirah. Syurutus sholati, syarat-syarat sahnya sholat. Syarat itu wahia ma tatawaqqafu 'alaiha sihhatus sholat wa laysa minha. Syarat itu sesuatu yang menjadi dasar keabsahan sholat, sesuatu yang menjadi dasar sahnya sholat, tetapi sesuatu itu bukan bagian pekerjaan sholat. Contoh, wahiyat tamaniyah, yakni syarat-syarat sah sholat itu ada 8. Ya, di luar sholat ada 8. Pertama, at-thaharatu anil hadatsain, suci dari 2 hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Nah, inda qudratihi, bagi orang yang mampu untuk melakukan bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar.
Walau sholat nasiyan biduniha walau nasiyan. Seumpama orang yang sholat lalu dia lupa bahwa dia menanggung hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Dia sholat, padahal dia lupa, padahal udah kentut tadi. Ya, cuma namanya orang lupa. Bagaimana lantasnya sholat? Maka tidak sah sholatnya, karena sholat ini di antara syarat sahnya sholat harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Contohnya, wa fi suratin Nisa yusabu ala qasdihi duna fi'lihi. Dalam kasus orang sholat yang lupa bahwa dia sedang berhadas, maka yusabu ala fi'lihi, dia tetap diberikan pahala atas kesengajaannya. Pahalanya ini karena kesengajaannya untuk melakukan sholat, tetapi bukan mendapatkan pahala karena pekerjaan sholatnya. Ya, illal qiraah wa nahwiha, yang termasuk diantaranya mendapatkan pahala yang dimana seperti bacaan-bacaan sholat yang dimana tidak memerlukan wudu. Satu contoh, Fatihah. Kita tahlilan, kita kumpul, baca Fatihah, kagak punya wudu, sah apa tidak? Sah, dapat pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kagak punya wudu, sah apa tidak? Berpahala apa tidak? Nah, jadi di dalam sholat, walaupun ini kasus orang yang sholat menanggung hadas dalam dia lupa bahwa dia berhadas, dia sholat baik, padahal tadi udah kentut. Allah sholat, dia baca Fatihah, maka bacaan Fatihahnya dapat pahala, dan kesengajaannya niatnya dapat pahala, tapi bukan mendapatkan pahala atas pekerjaan sholat. Baca surah Walaupun amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dapat pahala. Ruku, Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Tasbih, dapat pahala. Sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Dapat pahala. Pujian kepada Allah. Allahu Akbar, sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dapat pahala. Pahala bacaan. Bagi orang yang berhadas kecil. Ya, contohnya tadi, ya, orang sholat, dia lupa bahwa dia menanggung hadas dalam keadaan berhadas. Tetap dapat pahala, tapi bukan pahala sholatnya. Namun sholatnya tidak sah. Nanti kalau ketika ingat baru, iya, saya sholat tadi padahal nggak punya wudhu ya, saya udah kentut duluan ya. Nah, ingat di luar sholat, maka kita harus mengkodok. Lalu selanjutnya, na'am in kana junuban lam yusab alal qira'ah alal aqrab. Ya. Namun bagi orang yang berhadas besar, contoh misalnya, semalam malam Jumat nih, hubungan suami istri,
Saking capeknya kelepekan, udah tiada daya dan upaya lagi, pules tidur. Bangun subuh, Allahu Akbar, bangun, Masya Allah, masuk waktu subuh. Karena pengen segera sholat, lupa bahwa semalam habis turnamen. Akhirnya langsung dia wudhu, langsung dia sholat. Orang laki berangkat ke musola ke masjid, udah kepepet, pakai sarung, pakai baju, pakai kopiah, ambil sorban, pokoknya sejadi-jadinya berangkat. Akhirnya sampai sholat subuh, ketiga Allahu Akbar, ruku, dikira sorbannya jatuh, pas dilihat tautunya legging dunia. Salah ambil bang. Astagfirullah. Rosot kan. Ini pernah kejadian ini. Pernah kejadian. Bukan saya cerita aja. Itu buru-burunya itu. Saking buru-burunya. Jadi udah nggak ngelihat lagi karena sudah masuk waktu subuh, sudah ada. Anda takut ketinggalan sholat berjamaah, pakaian sejadi-jadinya, ambil sarung, ambil baju, ambil kopiah, jadi imam lagi. Tinggal Allahu Akbar, jatuh, dikira sorbannya, taunya legging bininya warna hitam. Maka ketika hadas besar, lam yuslab, tidak dikasih pahala bacaan Fatihahnya, bacaan surahnya, bacaan-bacaan lain. Kenapa? Karena dalam keadaan hadas juga tidak sah sholat. Pernah ngalamin gak? Amma faqidu tahuroin fala tustaratu tahara fi haqqihi ma'a wujubil i'adati alaih. Adapun orang yang sholat tidak ketemu dua alat suci. Yang pertama nggak nemuin air. Yang kedua nggak nemuin debu. Kira-kira di daerah mana ini? Kalau di kita mah musim kering begini air masih ketemu. Sekalipun pada kering, debu masih ada, gogoseran aja. Ya, artinya masih ketemu, walaupun apabila salah satunya. Ini contoh doang. Kalau tidak menemukan alat bersuci baik air maupun debu, ketika masuk waktu sholat lihurmatil waktu, sholat tanpa bersuci dengan air atau debu, sholat kagak wudu maupun tidak tayamum. Maksudnya begitu, karena alat wudu air, alat debu, alat tayamum. Tapi nanti ketika selesai sholat setengah jam kemudian hujan, geledek di luar, petak, nggak lama hujan, aja. Wudu ulangin sholat yang tadi, wudu ngulangin sholat yang tadi. Tapi kalau geledek doang, mendingan minder, hati-hati, sebab pohon kelapa korban. Pulang berburu. Jangan geledek, gua bakal turun ke lapangan. Disusul sama petir kedua, habis. Nah, ya. Jadi ini bagi orang yang tidak menemukan alat bersuci, baik air maupun debu. Tapi di kita nggak ketemu air, ketemu debu, ketemu kopi minum. Baik. Ya. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama.
suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Syarat sahnya yang kedua yakni at-taharatu anin najasa, suci dari najis. Baik suci dari najis yakni najis yang tidak dimaafkan pada badan, pada pakaian maupun pada tempat kita sholat. Yakni pada pakaian, ya tentunya ail malbus min kulli mahmulin lahu wa illam yataharrak biharakati wa mulakin lillah. Pakaian di sini ya pakaian yang dipakai oleh orang sholat meskipun pakaian itu tidak ikut bergerak, ataupun ketika orang sholat pakaian itu bersambung. Contoh misalnya nih, contoh aja ini. Misalnya ketika kita sholat, rupanya bersambung dengan pakaian kita ini ada tali. Nah, makanya kalau talinya ini ketemu bersentuhan dengan najis, maka tidak sah. Ya, itu contoh aja. Nah, kayak pakaian ini ya sesuatu benda yang menempel pada kita, baik bergerak ataupun tidak. Kemudian ya, wal badan kita ya seluruhnya termasuk ya bagian dalam hidung dan lain sebagainya. Selanjutnya wal makan ay malayulaki syai'an min badanihi au malbusihi, tempat yang bersentuhan dengan tubuh orang yang sholat. Baik ketika berdiri berarti sentuhannya dengan kaki. Ketika dia duduk, ketika dia sujud berarti bersentuhannya dengan kaki ini tangan dengan ini. Maupun ketika dia duduk tasyahud. Saya ambil contoh misalnya. Sebentar, biar jelas ya. Saya ambil contoh nggak apa-apa kan? Ya. Baik. Sumpama misalnya nih. Ini rada jauh ini. Ya, bisa. Nggak apa-apa aja dikit. Nah, misalnya kita lagi tasyahud ya. Kita mau sujud nih. Ya. Kita mau sujud. Berarti yang dianggap tempatnya ini yang menyentuh tangan, ini jelas ya. Ini tangan sama ini. Contoh, ya kan kita sujud nih. Sumpama tiba-tiba ya sebelum kita sujud ada cecak jatuh tainya, ya, atau kotoran lah, najis lah di sini nih. Tapi tidak kita sentuh dengan badan kita ataupun pakaian kita tidak bersentuh, maka tidak dianggap. Artinya tetap sah. Tetap sah. Contoh, kita sholat begini. Di samping kita nih, maaf, tai ayam. Kita nggak nyentuh, ya kan? Pas bisa cuman, ini kopi sampai tai ayam, mama. Nah, tetap sah. Jadi, yang dikatakan tempat yang bersentuhan dengan badan dan pakaian. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Sebelum saya lanjutkan. Yang sudah datang, dia malu kali ya. Jadi gini, dia kan begitu niat, begitu Allah Akbar kan niatin nih. Mungkin artinya belepotan dah. Kata-katanya ini dia itu sah enggak? Artinya kurang pas. Itu naling lamun kita nggak tahu lah. Jadi kalau belepotan lah gitu. Jadi sah apa enggak itu kurang khusyuk gitu. Lagi betul deh. Ya. Tanya lagi. Itu yang tadi masalah kita bersetubuh dengan istri ya. Kan kita kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengatakan masalah yang tadi kita bersetubuh antara suami, yaitu setelah kita berjima dengan istri langsung kita sholat ibadah
apakah ibadahnya itu dia menanggung dosa dirinya atau tidak? Jadi itu yang pertanyaan cuma dosanya apa yang diperbuat dalam mereka itu setelah berjamaah dengan istrinya, tapi dia melakukan ibadah salat, apakah menanggung dosa atau tidak itu? Itu aja. Melaksanakan salat. Iya, tentunya. Baik, pertanyaan yang pertama dulu. Tadi berkaitan dengan masalah niat. Syarat niat itu ada dua. Syarat sahnya niat. Pertama, al-jazmu, mantap, bukan ragu-ragu. Lawannya ragu-ragu. Yang kedua, wadawamu, yakni niat mulai dari awal sholat hingga akhir, tidak ada niat pekerjaan lain kecuali sholat. Contoh, ya, harus mantap. Ketika kita takbiratul ihram, Allah, ini hati kudu mantap dengan bahasa hati, karena tempatnya niat adalah hati. Adapun talafuzun niat yang dilakukan di luar sholat, usolli fardal maghribi salata raka'atin mustaqbilatin lati adaan maqmuman lillahi ta'ala, itu belum terhitung niat. Tapi melafadzkannya dalam mazhab Syafi'i adalah sunnah. Nah, tujuannya apa? Lisan ini membantu hati dalam menyempurnakan niat. Karena ketika kita sudah melafadzkan niat, lalu ketika takbiratul ihram, Allah, itu sudah terekam dalam hati kita. Sehingga itulah mampu untuk memantapkan hati kita. Ya, kalau tim itu tujuannya supaya mantap tanpa ada keraguan. Yang kedua, wadawamu, tidak ada pekerjaan lain, tidak ada tujuan lain dalam sholat. Dari awal hingga akhir harus tetap hanya sholat. Yang dari awal muftatahatun bitakbir, di awal dengan takbir Allah. Pokoknya tujuan sholat aja. Sampai di akhir salat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niat keluar sholat, udah itu aja. Ada niat kan bagaimana sering bagaimana Niat itu bisa dengan bahasa kita. bahasa kita kan di mulut tuh sorrynya, tapi di hati dia enggak ini. Iya, sesuai dengan bahasa hati aja. Yang penting di situ dalam niatnya itu pertama yang harus terwujud, saya menyengaja sholat. Yang kedua, di situ fardu, karena menunjukkan membedakan mana fardu atau sunnah. Yang ketiga, macam sholat, johor kah, maghrib kah, isya kah, subuh kah, dan lainnya. Kalau bilangan rakaat sunnah, bisa disebut, bisa tidak. Boleh dibaca, boleh tidak. Boleh diketikkan dalam hati, boleh tidak. Mustaqbilal qiblah sunnah. Ya, itu perkara yang sunnah. Sampai adaan lillahi ta'ala sunnah. Kalaupun kita tidak menyatakan dalam hati lillahi ta'ala, yang penting tiga tadi. Niat menyengaja, ya kalau bahasa Arab kan usul. Kalau saya niat itu sudah pasti menyengaja atau tujuan. Terus fardu, terus macamnya. Johor, asar, maghrib, isya. Saya niat sholat fardu, isya enggak disebut, atau subuh tidak disebut, atau zuhur tidak disebut, asar tidak disebut, maghrib tidak disebut, maka tidak sah niatnya. Jadi ada unsur wajib, ada unsur sunnah. Unsur wajib tadi menyengaja. Yang kedua, kefarduannya disebutkan. Yang ketiga, macam sholatnya, subuh, asar, maghrib, isya. Iya. Adapun bilangan rakaat yang sunnahnya nih, mustaqbilal qiblah lillahi ta'ala, itu sunnah. Walaupun itu membilangan rakaat itu adalah sunnah,
Tapi ketika itu salah. Johor 4 rakaat, dia bilang 2 rakaat. Maka salah. Walaupun sunnah, tidak sah. Ya, kita doakan, kita bacakan Fatihah. Amik ya namanya ya? Ibu Mamik, yang mudah-mudahan Allah berikan syafaat walafiat, berikan kesembuhan, Allah berikan kesabaran, ketabahan bagi keluarganya. Ala hadi niat wa ala niat. Sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Nah, itu niat. Lalu yang kedua, wadawamu, yakni secara berkesinambungan, berkelanjutan dari awal sampai akhir tidak ada pekerjaan kecuali sholat. Contoh, yang memutuskan yang tidak bikin sah niat, tidak dawam, tidak berkelanjutan. Contoh misalnya nih, ya, habis dapat telepon, nanti saya 5 menit lagi saya telepon ya. Nah, akhirnya, Bimbang. waduh belum sholat ini. Nah, saya wudhu, saya mau sholat Johor, umpama kalau ditelepon, berarti saya batalin sholat. Kalau misalnya bunyi telepon di tengah saya sholat, saya batalin sholat. Berarti ada 2 niat. Niat sholat, yang kedua niat ngangkat telepon. Bukan telepon aja, apain? Jerang air, panasin air. Ntar kalau bunyinya teko udah bunyi gimana? Tanya, wah mateng air. Saya selesaiin sholat, saya matiin. Berarti ada 2 kerjaan, niat sholat, niat matiin air. Ini kayaknya nih mendung nih, umpama hujan, batalin sholat, angkat jemuran dah. Sholat, beluduk cetar, hati bimbang, berarti ada 2 tujuan, tujuan sholat sama tujuan ngangkat jemuran. Nah, berarti hatinya tidak dawam, tidak berkelanjutan. Nah, itu seperti itu. Maka tidak sah niatnya, maka tidak, karena niat merupakan rukun, maka tidak sah sholat. Baik. Yang kedua, masalah turnamen malam dari Pak Yaman. Terus lupa ya. Terus dia sholat tanpa mandi hadas besar. Apakah sholatnya itu dosa? Orang di antara yang tidak terkena hukum adalah 3. Ya, pertama, yakni tidur, yang kayak kemarin kita bahas. Ketiduran, tidur itu nggak ingat namanya. Kalau nggak ingat, lupa segala-galanya. Kalau lupa segala-galanya, berarti tidur. Nah, tidak terkena dosa. Yang kedua, orang gila baru sembuh, ya, sadar. Semasa gilanya dia meninggalkan sholat, ya karena tidak termasuk terkena syarat wajibnya sholat orang gila itu. Makanya gampang kita ini sebagai orang muslim, Gila aja dah. Praktis tuh. kalau bapak ibu ketika perintah sholat datang tidak mau sholat tapi mau masuk surga,
Ketika perintah puasa Ramadan datang tidak mau puasa tapi nggak mau masuk neraka. Ketika punya duit datang wajib haji tapi nggak mau haji, tapi nggak mau masuk neraka. Apa? Jawabannya gila, selesai urusan. Malaikat nanti akan gimana nih? Bulan bin bulan. Masukin surga, masukin neraka. Masukin surga, ada sholat, ada puasa, ada segala macam. Masuk neraka ada sebab kenapa? Hilang akalnya. Bagaimana? Berarti tidak sholatnya tidak dosa, tidak puasanya tidak dosa. Kalau kagak dosa, ya udah masukin surga, surga jatahnya. Alhamdulillah. Makanya Bapak Ibu kalau masuk surga, udah itu aja. Udah mau ibu. Nah, yang ketiga, anak bayi yang belum balik masuk usia balik. Anak sebelum balik dia meninggalkan sholat tidak berdosa, ya. Tapi udah balik tinggalin sholat, ya. Baru sudah balik, sudah cukup umur, bahkan 10 tahun ya harus dipukul pukulan yang tidak membahayakan. Nah itulah. Maka dalam hal ini orang lupa tidak terkena hukum tidak berdosa. Tapi kalau lupanya saban hari, Pikun. ya itu. Cuman ketika diingatkan, baru dia wajib ini. Ya, maaf, ya, ayah maaf, kenapa? Ayah sholat subuh langsung ya. Iya, sudah azan. Ayah lupa mandi hadas besar. Astagfirullah. Iya lupa ya. Habis main bola itu. Nah, mandi selesai itu masih ada waktu subuh, sholat subuh ulangi, wajib mengulangi sholat subuh. Mandi dulu ya. Mandi dulu. Jadi nggak terkena wajib dosa. Tabung ya, 2 ronde lagi. Ya, Masalah. Kena dosa nggak yang melaksanakan sholatnya itu kena? Enggak. karena lupa nggak terkena dosa. Enggak, Sudah kepala. tapi pahala mah dapat, pahala baca. Hadas besar tidak dapat pahala bacaan. Hadas kecil. Oh, ada kecil. Nanti memang nggak dapat ya. Tapi nggak dosa ya. Terus kepala. Ah itu dosa. Dari ibu ada yang menanya. Ibu orang nanya kak. Bu, mau nanya? Ayo. Diwakilin bapak-bapak. Oh, diwakilin. Jangan dia diwakilin apa ini? Mamin sih udah. Wa'lam anna najasata ala arba'ati aqsamin. Dan ketahuilah bahwasanya najis itu 4 bagian, 4 macam. Pertama, qismun la yufa'anhu bitau wal ma. Yakni yang bagian pertama yakni najis yang tidak dimaafkan pada pakaian juga air. Ya, sini contohnya maaf seperti kotoran, air kencing, ya, sejak di situ. Kemudian yang kedua, wa qismun yu'fa'anhu fihima. Yang kedua, bagian yang kedua, najis yang dimaafkan, yakni mala yudrikuhu taruful mu'tadil, yang nggak bisa dilihat oleh mata secara umum, mata kita. Tapi kalau kotoran segede begini mah ya kelihatan, cair cecek aja kelihatan, dia nggak kelihatan. Yang ketiga, wakis pun yuban hubitau dunalma. Bagian yang ketiga adalah dimaafkan pada pakaian, tapi tidak dimaafkan pada air. Ya. Contoh, ya seperti ini berupa darah yang sedikit. Kenapa? Ya, dimaafkan pada pakaian karena pakaian ini sulit, ya, kena darah. Untuk kalau udah kering susah hilangin. Nah, kalau air itu kan bisa disain. Nah,
Cuma nanti tetap aja tinggal lihat air sedikit atau air banyak, buang-buang atau tidak. Kemudian yang selanjutnya dimaafkan pada air, tapi tidak dimaafkan pada pakaian. Ya, dimaafkan pada air, tidak dimaafkan pada pakaian. Yakni binatang yang tidak mengalir darah. Hadirin yang berbahagia, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, itu satrul aurat. Yang ketiga menutup aurat. Bijin min tahirin, dengan sesuatu benda yang suci. Bagaimana yang na'u ru'yata launil bashar, yang bahasa kita ini tidak transparan, ya. Tidak terlihat warna kulit, terserah kulitnya mau putih atau hitam. Yang penting penutup auratnya ini tidak tembus pandang, tidak transparan. Nah, ini penting ini. Ya. Ya. Jadi contoh misalnya, yang pakaian kalau kita kayak gini berwarna, nah ini nggak tembus. Tapi ada kayak gamis tuh tipis tuh. Ya. Ya, putih tipis. Kadang-kadang kalau nggak pakai kaos dalam kelihatan. Pakai kaos dalam aja kelihatan. Ya, warna kaos dalamnya. Pakai kayak model begitu, pakai celana dalamnya dah, atau sarung, dobelin. Sebab begini, ya. Bagaimana kalau terlihat bagian auratnya? Berarti kan transparan. Maka tidak sah. Saya waktu itu di pesantren, kalau setiap Jumat itu wajib pakai gamis sholat Jumat. Saya punya teman orang Aceh, tinggi, hidungnya mancung, cuma hitam ini dia. Sholat Jumat pakai gamis, nggak pakai daleman lagi. Keluar kamar, nyorot matahari, la ilaha illallah. Lah kelihatan tembus pandang. Nah, itu. Maka tidak sah sholatnya yang transparan. Nah, kemudian yang selanjutnya, bagi orang yang mampu menutup aurat, yang terserah mau minjem ke bajunya atau mukenanya, atau pokoknya bisa menutupnya, ya terserah. Nah, kalau memang ada pakaian, sekalipun di tempat yang sepi atau gelap, contoh di rumah, ya kita kan punya baju, punya mukena. Saya sholat di kamar ini, saya kunci cetek, saya matiin, padamin, blok aja, sholat telanjang. Ekok. Ya, siapa belajar apa? Aliran sesat akekok. Nah, maka tidak sah. Kenapa? Karena kita dianggap mampu punya pakaian. Kecuali emang kagak punya untuk yang menutupi aurat kita. Di tempat sepi, apalagi tambahin gelap, sah. Karena keadaannya tidak mampu, artinya tidak ada pakaian lagi. Seperti itu. Tapi kita ilongkan amat zaman sekarang ini sampai matiin lampu, terus telanjang, sholat sendirian, ya. Justru malah nggak khusyuk. Kenapa? Digigit nyamuk. Justru yang khusyuk pakai mukena apa? Nyamuk kayak ini nggak bisa gigit, cuma nempel doang. Betul apa tidak? Itu dia. Hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal wajibu satwa min a'la wajawani. Nah, yang hal wajib yang harus ditutupi itu ya dari bagian atas maupun bagian samping. Satu contoh misalnya, bagian atas ketika ruku atau sujud, misalnya bagian apa namanya, kerah, kelebaran.
sampai kita sendiri bisa melihat bagian aurat kita, maka tidak sah. Di atas orang lihat, masya Allah, burung kacar, tidak sah. Nah, terus tetap dari sisi kiri, dari sisi samping sama. Ketika kita ruku ini ke muka misalnya, tidak sah. Ya, nah, baik sisi atas atau sisi samping. Yang tidak wajib dari bagian bawah. Seumpama sholat di lantai 2, terus lantainya bukan kayak orang sekarang ini, masih papan. Entahkan sholat, lempengan papannya bolong. Di bawah orang pada ngopi. Pas ngopi nengok ke atas, astagfirullah, cagar alam. Bagaimana orang sholatnya sah? Sah, ya, anak tidak dari bawah. Sama kayak kita nih, ya, sholat ininya kan ketika kita berdiri kan, ya kecuali perempuan ya, kalau laki kan ya. Kalau perempuan kan jelas, lapak tangan dan wajah. Orang laki kan pasti kelihatan dia kan dari sini kan. Ya, makanya jadi kalau aman pakai celana panjang, ya. Jadi kalau dari sisi ini kan nggak kelihatan, ya. Ya, kecuali kalau dari bawah ya, kita nengok ke atas. Ini contoh-contoh aja. Kalau Syibramilisi bihasyiati, kata Syekh Syibramilisi di dalam kitab hasyiahnya ala nihaya, dia membeli dari kalimat membeli. Wa yusannu, dan disunahkan menggunakan pakaian yang terbaik, ya, terbaik, ya. Jadi juga disunahkan untuk berhias, ya, berhias kita ini, ya, pakai pakaian yang baik, yang bagus, ya. Bukan yang mahal, tapi yang terbaik, ya. Kemudian pakai perhiasan, ya, ada sorban, ya, perhiasan lah. Umumnya kita masjid, sejadah, pakai wangi-wangian, nah itu disunahkan. Bahkan makanya kalau habis pakai yang kata ulama ya, pakai gamis, ya. Terbaik kalau orang laki pakai gamis, kalau perempuan pakai penahlas. Jadi gamisnya yang bagus, dalamnya pakai celana atau sarung. Jadi dilapisin lagi sehingga tidak tembus. Nah itu. Sebab ruya an Malik ibni Atahiyah, diriwayatkan oleh Imam Malik bahwa ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, innal arda tastaghfiru lil musalli bisarawil. Sesungguhnya bumi ini beristighfar bagi orang yang sholat yang menggunakan di dalamnya celana. Nah, ini berarti luar biasa sekali. Artinya bahwa bukan cuma gamis, tapi di dalamnya ya pakai celana atau tambahin sarung lah supaya tidak tembus pandang. Kemudian yang keempat, syarat sahnya sholat adalah istiqbalul kiblah, menghadap kiblah. Aili aini hayakinan bil qurb, bagi orang yang dekat dengan Masjidil Haram, Ka'bah, maka dia dituntut secara yakin betul menghadap kiblat. Tapi yang jauh hanya sebatas zonan, sangkaan aja. Tidak mesti harus persis secara yakin menghadap kiblat. Nah ini, kita berapa mil ini ke Mekah? 9 jam perjalanan aja, pesawat 9 jam. 9 jam. Ya.
Nah mungkin yang dekat-dekat di situ, maka harus secara yakin, secara pasti harus menghadap Ka'bah. Nah itu, ya kalau kita zona hanya sebatas sangkaan aja. Kayak kita nih menghadap kiblat kan ngulon soalnya, ya kan. Tapi kalau diukur belum tentu pas persis bisa kita menghadap sholat. Tapi kita kan jauh, berarti zona hanya dugaan, sangkaan. Tidak mesti persis. Kemudian selanjutnya, ya, nah, menghadap kiblat kita ini, ya, bagi orang yang sanggup sholat berdiri dan atau duduk, saya sehat, alhamdulillah bisa sanggup sholat berdiri, ya udah wajib diri. Maka yang dalam menghadap kiblat ini disyaratkan dalam sholat orang berdiri ini yang dihadapkan itu bukan wajah, dada, bagian dada kita. Ataupun kita sholat dalam keadaan duduk. Nah, yang disyaratkan menghadap dada. Sebab ketika kita ruku kan wajah bawah. Baik, nah kemudian bagi orang yang tidak bisa berdiri dan tidak bisa duduk, tapi tidur miring. Saya minta nih contoh aja tidur miring ya. Berarti di situ yang dituntut adalah wajah dan bagian depannya. Kiblat kita sono nih, berarti kepala kita sono ya, kaki kita sono, berarti miring sono kan? Ya. Jenazah. Ya kayak jenazah, kayak di lubang landak. Nah itu begitu. Ya seperti itu. Jadi ya pakai bantal dah. Ya biar ini. Muka kita ke sono, bagian depan tubuh kita menghadap sono. Berarti pala sono, kaki sono. Nah bagi orang yang celentang, berarti kan dia wajahnya menghadap kiblat, berarti dia rada diangkat dikit. Nah, terus kakinya pun menghadap kiblat. Berarti pala di sono, kaki di sini. Iya. Pala di sono, kaki di sini. Menghadap sini. Manakala memungkinkan. Yang tidak memungkinkan dua. Pertama, bisyiddatil khauf, dalam ketakutan, rasa takut yang luar biasa. Contoh sekarang terjadi di Palestina, jalur Gaza, perang, ya kan, perang. Sebab ketika kita menghadap itu Allah di belakang Israel, mati, ya kan. Nah, lagi sholat khauf itu tidak seperti sholat dalam keadaan aman, beda. Ya sambil bawa senjata, tapi kalau berjamaah itu kan dibikin barisan yang jaga sama barisannya sholat. Pada intinya ketika peperangan saat itu, ya udah madep mana aja yang memungkinkan baginya. Kalau menghadap kiblat, di belakang musuh, tinggal dibredel, matilah. Ya, nah itu. Yang kedua, pada saat ketika sholat dalam berkendaraan, saya ke Surabaya. Tapi ketika Allahu Akbar, nah inilah sholat berkendaraan kita paling bisa di atas bangku kita, ya kan? Kita punya bersuci, ya tentunya ya sholat kita ini ya sesuai dengan ya paling gerakannya kepala paling, ya ketika ruku rada dibukukan, ketika sujud rada bawahan lagi, ya kayak pesawat, ataupun mungkin dalam perjalanan di tol rest area jauh, ya kan? Sementara ya kalau kita mau berhenti alhamdulillah, tapi ngejar waktu, sholat di jalanan, sholat di jalanan ditabrak di mobil, dalam mobil kendaraan, udah sesuai aja. Allah, ya di bangku sambil di bangku, ya sholat. Nah, dalam posisi seperti itu boleh untuk tidak menghadap kiblat.
ya yang kita di kapal pesawat seperti itu, terus di kapal laut ya kita kira emang di situ di ruangan ada tuh menghadap kiblat tuh semua ada, tapi arahnya kemana dulu kapal ini? Iya bener, iya emang ada ruangan nih musola menghadap kiblat ke sono, bener. Cuman kapal arah mana? Kapalnya lagi arah ke wetan. Ya udah kita udah. Nah disitulah ya tidak mesti menghadap kiblat, boleh. Nah itu sholat dalam keadaan berkendaraan. Baik, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ini yang barusan Ya. kan kalau di kendaraan gitu aja terus kita langsung sholat. Nanti setelah kita berhenti atau nyampe wajib pulang nggak sholat? Tidak pulang. Berarti sudah jamaah. Iya. Ada yang bilang gini, katanya kalau dari kendaraan itu menghargai waktu pas masuk sholat. Tapi nanti setelah kita nyampe atau gimana wajib diulangin. Gimana tuh? Jadi begini. Ya, kalau saat itu kita punya wudhu dalam keadaan suci, ya kita sholat. Sholat kendaraan ada caranya seperti itu. Adapun mengulanginya sunnah bukan wajib. Ya ada di sholat atau sunnah. Orang sholat dalam keadaan normal kita di masjid. Rasanya kurang sempurna, bukan nggak sah, kurang sempurna. Tadi sholat isya saya kurang sempurna. Saya sholat aja, bukan berarti sholat yang pertama batal, tidak sah, tapi kita mengulangi sunnah. Mungkin ada keraguan. Tapi boleh ya? Boleh. Sunnah, masukin sunnah juga. Sunnah, iadahnya sunnah, bukan wajib. Tapi kalau tadi fakir tohuroin yang tidak menemukan dua alat suci, maka ketika dia masuk waktu, lalu dia dihormati waktu sholat tanpa alat suci, tanpa wudhu, tanpa tayamum, maka ketika selesai itu ketemu alat suci, maka wajib dia mengulang. Seperti itu. Kalau saya kan suka nih kan kondisi lagi nyetir kadang-kadang jauh misalkan ada bos apa gimana kan nggak mungkin nih saya sholat kadang, tapi sambil kondisi saya nyetir itu apa hati atau mata saya yang misalkan kalau kayak nunduk itu bisa nunduk sebentar, tapi kan mata sambil fokus nyetir gitu ya. Nah itu kalau pas sudah sampai gitu, kalau posisi saya kan bukan penumpang ya, kalau penumpang bisa sempurna. Nah, itu ulang ya? Iya ulang. Diwajibkan ulang. Iya. Karena Jadi begini, kalau sampai itu berarti ada dua pekerjaan. iya. Ya, ada tadi niat aja nggak sah. Oh iya. Ya. Boleh. Jadi, kalaupun kelewat waktu, monggo. Tapi bagaimanapun bisa nih, bos kita ini. Ya berhenti kalau dulu ya. kita bilang oh, pasti dia akan mengerti kepada kita. Dan bagaimana dalam keadaan perang pun Israel aja nggak ngerti ya Palestina. Tapi soal tetap mungkin kalau ini maaf ya Israel, Jumatan dulu, jangan dibom ya. Ntar habis Jumatan selesai, yuk kita perang lagi. Agak ngerti dia. Tapi sholat tetap aja wudhu. Baik, terima kasih. Iya maksudnya iya kadang-kadang suka juga karena jauh gitu. Iya. Terus pas nyampe mau pulang malas capek istirahat lupa. Iya benar itu pengalaman itu bawaan. pengalaman itu kadang-kadang begitu. Ya soalnya ada pemaksaan bagi kita. Iya. Nah, ada lagi? Ibu Ada. ibunya. Baik, Persiapan kalau tidak ada, ya, kita baca dulu sedikit dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wawalli wajhaka syatral masjidil haram. Masjidil Haram. Jadi wawalli hadapkanlah wajhaka ay bidzatika, dirimu syatral masjidil haram ke arah Ka'bah.
Itulah dalil surah Al-Baqarah ayat 149. Ya, mungkin sampai di sini dulu. Nanti kalau ada mau tanya jawab di luar ini, maka silakan. Saya akhiri dan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru beberapa kali ada berapa nih? Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah sama-sama tadi kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Ahmad Taufik tentang keutamaan salat, syarat sahnya salat. Mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu pengetahuan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita dapat kita kembangkan atau kita terapkan dalam kehidupan kita kesehari-harinya, insya Allah. Demikian maka pengajian rutin pada malam ini kita cukupkan dulu. Sama-sama marilah kita membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya mohon maaf lahir batin apabila ada salah kata maupun khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Besok tidak ada, makin biasa.